Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas masalah syirik. Ma huwa syirku? Apa itu syirik? Di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Syamsuddin Az-Zahabi, beliau menjelaskan tentang syirik adalah antaj'alu lillahi niddan. Engkau menjadikan tandingan kepada Allah. Jadi orang yang syirik itu berarti dia meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga berkeyakinan ada Tuhan selain dia. Contoh, seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi dia juga menyembah seperti pohon, batu, matahari, bulan dan lain sebagainya. Kemudian ada ulama lain yang memberikan definisi tentang syirik ini, seperti Imam As-Sunusi rahimahullah taala di dalam satu kitabnya, yaitu Syarh Aqidati Ahli Tauhidil Kubra, yang beliau kutip juga dari Ibnu Dihaq, dengan mengatakan bahwa syirik itu adalah idhafatul fi'li li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, menyandarkan perbuatan secara mandiri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa terjadinya suatu perbuatan atau gerakan dari suatu benda itu tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Ibnu Dihaq lebih lanjut menjelaskan bentuk-bentuk syirik ini. Yang pertama, mempercayai bintang-bintang, bahwa bintang ini punya pengaruh atau bisa memberikan manfaat atau madarat kepada alam ini dan apa-apa yang dikandung di dalamnya, seperti kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini biasa kita dengar di dalam masyarakat, bahwa kalau ada orang yang lahir bertepatan ada bintang kejora umpama, maka
nasibnya akan bahagia. Tapi kalau dia lahir pada bintang yang lain, maka nasibnya akan menderita. Naudzubillah. Di dalam agama kita tidak ada atau tidak dibenarkan kepercayaan seperti ini. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Di antara hambaku ada yang menjadi mukmin dan ada yang menjadi kafir. Fa amma man qala, maka barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kami dihujani karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi, maka itu dia beriman kepada aku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala, dan barang siapa yang mengatakan mutirna binau'in kadza wa kadza, kami dihujani karena bintang itu dan itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi, maka itu dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi dalam hadis ini sangat jelas bahwa mempercayai bintang-bintang punya pengaruh dalam memberikan manfaat atau madarat atau kecelakaan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Yang kedua, menyandarkan perbuatan secara mandiri dan efek yang ditimbulkannya tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Seperti makanan bisa mengenyangkan, api bisa membakar, pisau bisa melukai. Kalau diyakini bahwa hal tersebut terjadi semata-mata perbuatan atau gerakan daripada benda-benda ini bukan dengan izin Allah, maka ini juga bisa menyeret orang di dalam kesyirikan. Padahal semua itu adalah sunnatullah. Ya. Artinya kebiasaan Allah dalam menerapkan aturan-aturan itu. Ya, seperti tadi, makanan biasa mengenyangkan, api bisa membakar, pisau bisa melukai. Itu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak diizinkan, maka semua itu tidak akan terjadi. Seperti apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sewaktu beliau dibakar, maka beliau justru keluar dalam keadaan kedinginan setelah api tersebut padam. Kalau secara pikiran, maka beliau sudah hangus karena api tersebut api yang sangat besar. Tetapi karena Allah tidak menghendaki kepada api untuk membakar Ibrahim alaihissalam, maka itu
tidak terjadi. Yang ketiga, menyandarkan perbuatan pada kehendak bebas manusia atas kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya dalam perkara ini lagi-lagi Allah tidak dilibatkan. Misalnya seorang pasien yang diobati oleh seorang dokter berhasil atau gagalnya pasien tersebut untuk sembuh, maka sang pasien ini berkeyakinan itu tergantung kepada dokternya. Tidak dengan izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ketiga bentuk syirik ini termasuk daripada dosa yang sangat besar yang apabila dibawa sampai mati maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain dari itu bagi orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah maka dia telah memperbuat dosa yang besar. Selain dari syirik besar yang telah kita kaji tadi, maka ada pula syirik kecil, di mana kalau syirik besar itu bisa membatalkan akidah atau mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik kecil walaupun tidak membatalkan akidah, namun bisa membatalkan pahala seseorang. Itulah makanya Nabi SAW di dalam hadisnya berpesan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi ar-riya." Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Apa itu riya? Secara bahasa artinya adalah ingin dipuji, ingin dilihat. Jadi memamerkan amal kebajikan. Lalu apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, lil mura'i salasu alamatin. Orang yang riya itu memiliki 3 tanda. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya. Ketiga tanda ini ketika kita memperbuat amal kebajikan. Yang pertama adalah yaksulu idza kana wahdah. Dia malas kalau dia sendirian. Jadi orang yang riya itu kalau dia sendirian dia malas beribadah. Yang kedua, wa yanshatu idza kana fin nasi. Dia rajin kalau dilihat oleh orang. Kemudian wa yazidu fil amali idza usni alaihi. Dia semakin menambah amalnya apabila dipuji. Dan yang terakhir wa yanqusu
idza dzumma, dia berkurang amalnya kalau dia dicerca. Itulah penjelasan tentang masalah syirik ini. Semoga kita semua bisa menghindari daripada jenis-jenis syirik ini, karena sangat membahayakan diri kita di dalam kehidupan beragama, karena bisa membatalkan akidah, bisa membatalkan pahala kebajikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan uraian yang kita sama-sama kaji pada kesempatan ini ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.